Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu amma ba'd. Segala puja puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam bagi Rasul mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalam hidup kita, diluaskan rezeki kita, dipanjangkan umur kita, ditambahkan keimanan dan ketakwaan, diberikan keluarga sehingga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dibaguskan anak keturunan kita, semoga menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah. Dan telah pada masanya ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita, semoga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Dan pada hari kiamat kelak, semoga Allah kumpulkan kita dengan kalangan para nabi, para siddiq, para syuhada dan orang-orang yang saleh. Dan semoga semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan sampai selesai Ramadan kita dalam keadaan sehat walafiat bisa beribadah, dan semoga Allah berkenan kembali kita dengan bulan suci Ramadan pada tahun yang akan datang. Untuk semua hajat dan keinginan kita yang baik agar dikabulkan oleh Allah baik dunia maupun akhirat. Al-Fatihah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya minta maaf sebab setelah ini atau sebelum kita mulai ceramah nanti ada santri-santri saya yang akan membagikan amplop infak. Untuk apa Ustaz? Untuk pembebasan lahan. Siapa tahu dia punya orang tua, punya istri, punya suami, punya anak yang ingin dikirimkan wakafnya, biar almarhum dan almarhumah itu terus mengalir pahalanya mulai detik yang berinfak pada hari ini. Mudah-mudahan mereka mendapatkan kiriman dan limpahan pahala yang berlimpah. Nanti ada saat saya walaupun saya bawa cuma 60 saja. Cuma kalau niat ingin berinfak datang aja ke Sentosa dalam. Ada 3 proyek kita. 1 di Sentosa, 1 di Magelang, 1 di Eritam. Di Eritam untuk pembangunan masjid dan pesantren. Di Magelang 6 lokal khusus untuk takbis. Di Sentosa pembebasan lahan plus pembangunan. Ustaz minta pemerintahan tidak cari orang ikhlas saja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalian sampai boleh diberikan kira-kira yang mau menerima saja. Kalau anak-anak harus berbagi, dan kira-kira orang tua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu santri yang bagikan itu sudah apa itu khususnya. Cuma nanti kita persilakan bacaannya, sebenarnya sudah layak ini. Cuma kalau dibandingkan beliau sudah bagus bacaan, ini masih harus dibetulkan dan dibagus. Jadi ada beberapa santri yang kita hadirkan, Pak Amir ada 4 orang, ketua dari 2 orang.
Insya Allah tahun ini kalau tidak 3-4 orang kita kirim baca atau mati supaya untuk orang-orang hebat miskin, dan yang kita kirim yang orang-orang pilihan. Cuma yang bagi kita dari yang orang baru ini. Kenapa? Sebabnya ada mampu lagi duit. Jadi satu orang tiga tidak tadi karena sudah awal itu jus ketiga ini. Dia sudah kali berban baru tahun ini yang hafal 30 juz. Kita tarik, kita mungkin isinya aman di sana siu kita. Jemaahnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mulai. Di dalam ayat Al-Quran ini sudah sering kita dengarkan setiap penceramah ini sudah dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan puasa ini supaya kita jadi orang bertakwa. Itu tujuan puasa. Di dalam ayat Al-Quran, puasa yang paling cepat menjadikan orang itu orang bertakwa itu puasa. Kenapa sampai dimasukkan oleh Allah di dalam Al-Quran ayat la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Artinya kalau bunyinya la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang bertakwa. Itu kalau bahasanya, kalau engkau berpuasa dengan benar, engkau jadi orang bertakwa. Kalau engkau berpuasa dengan tidak benar, maka engkau tidak akan menjadi orang yang bertakwa. Makanya kalimatnya la'allakum, mudah-mudahan. Jadi kalau ada orang tua mendoakan anaknya, mudah-mudahan kamu selamat, itu belum tentu selamat. Sebab yang menentukan selamatnya di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasa ini untuk Allah, wa ala ajzibi, aku yang memberikan balasan, aku yang berhak menentukan yang ini bertakwa atau tidak. Makanya puasa itu supaya kita menjadi orang yang bertakwa, bagaimana ya? Puasa dengan sebenar-benarnya. Sebab banyak orang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa. Min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Kenapa? Karena tidak benar di dalam puasanya. Mestinya yang dipuasakan apa? Zahir, batin, ucapan, perbuatan, hatinya harus dipuasakan. Sebab manusia ini 3 macam, hatinya, lisannya, dan perbuatannya. Iman kan harus keluar dari dalam hatinya, harus diucapkan dengan lisannya, harus dibuktikan dengan amal perbuatannya. Maka orang yang berpuasa 3 macam itu harus dia puasakan. Hatinya tidak boleh hasad, hasud, dengki, benci, dendam dengan orang lain. Lisannya tidak boleh berbicara yang jorok, kotor, takut mengarah kepada hubungan. Tangannya tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh berkelahi, tidak boleh memukul orang lain, menumpahkan darah di dalam kehidupan. Nah itu orang yang puasa dengan sebenarnya. Orang yang begini dia bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau cuma menahan lapar dan haus, rasanya bukan hanya kita kucing itu ya. Kucing itu Pak, kasih aja makan sahur, habis itu kunci, lalu sama makan sampai datang waktu berbuka. Allahumma lakal sumtu, bukan juga kucing itu. Tapi manusia diberikan akal bukan kucing. Kita punya akal, kita punya perasaan, walaupun kucing juga punya perasaan. Tapi manusia mestinya lebih hebat daripada kucing. Kenapa? Sebab manusia diberikan 2 macam. Satu akal, yang kedua nafsu. Kucing tidak diberikan akal, cuma diberikan nafsu. Malaikat cuma diberikan akal, tidak diberikan nafsu. Kucing diberikan nafsu, tidak diberi akal. Manusia dikasih dua-dua oleh Allah, akal dan nafsunya diberikan. Maka manusia di dalam berpuasa harus benar cara dia berpuasa. Kebanyakan kita ini masuk Ramadan masuk aja, nah bawa persiapan apa-apa.
Satu, iman kadang dibagusi masuk Ramadan, iman tidak dibetulkan, tidak dibenarkan, padahal yang dipanggil untuk orang berpuasa, ya ayyuhal ladzina amanu, kayak orang-orang yang beriman. Artinya apa? Iman kita dibagusi karena kita dipanggil oleh Allah. Bagaimana kita dipanggil dalam keadaan iman berantakan? Supaya iman bagus, bagaimana? Kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Iman akan naik, iman turun. Kalau dia ingin dinaikkan, maka dekatkan dengan keimanan, dekatkan dengan amal-amal soleh, banyak berbuat baik. Iman turun, berbuat dosa dan maksiat. Maka perlu disiapkan iman kita dengan bagus. Supaya bagus bagaimana? Satu, kita bertaubat kepada Allah. Banyak-banyak bertaubat. Watubu ilallahi taubatan nasuha. Kenapa bertaubat? Sebab banyak salah. Kullu bani adam khata' wa khairu khata'atu wa setiap anak Adam itu pasti bersalah, dan setiap orang bersalah itu yang paling baik adalah orang yang bertaubat kepada Allah, kembali kepada jalan yang lurus. Banyak-banyak kita bertaubat. Taubat ini penting, saking pentingnya apa kata Allah di dalam Al-Quran. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Menjelang sahur mereka banyak beristighfar kepada Allah. Kita ini habis sahur istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan sinetron. Habis sahur ketawahan, kenapa nonton sinetron ini? Nonton komen. Habis sahur kita istighfar, habis sahur kita baca Quran. Banyak kadang bagus yang ini bulan diskon untuk umat Nabi Muhammad, hanya diberikan untuk umat Nabi Muhammad. Kita ada diskon minyak goreng ada antri. Kita ada diskon Ramadan ada antri. Mestinya bulan suci Ramadan ini kita lewatkan waktu Subhanahu untuk beribadah. Tidak ada satupun yang kita lewatkan kecuali kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baguskan iman kita. Karena kita yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Sebab kalau bukan orang yang beriman, kita tidak sanggup. Makanya lihat itu ada orang bagi-bagi kita sudah merokok. Bagi-bagi kita sudah merokok. Kenapa itu merokok? Aku di tukang, aku di sopir, aku di pegawai keras, payah, susah. Mana ada suku-suku sudah panas sudah pegawai. Ini salah yang muncul kayak apa Ustaz? Tetap berniat siapapun dia, tukangkah dia, supirkah dia, pelawakkah dia, apapun dia tugasnya di dalam hidup. Waktu datang sahur, makanlah dia sahur. Berpuasalah dia. Terserah nanti sampai jam berapa dia tidak kuat, saat itulah dia berbuka. Jangan bagi-bagi buka sudah berbuka. Tidak benar. Kita kebanyakan melakukan hal yang tidak benar. Bagi-bagi buka sudah merokok, itu tidak ada niat memang berpuasa. Siapa yang meninggalkan puasa dengan sengaja, meskipun dia mengganti setahunan puasa yang ditinggalkan dengan sengaja, dia tidak akan sanggup untuk menutupinya. Walaupun setahunan dia berpuasa terus-menerus, satu hari yang ditinggalkan dengan sengaja, dia tidak akan pernah bisa mengganti satu hari di bulan suci Ramadan yang ditinggalkannya dengan sengaja. Orang itu sengaja memang. Yang menang dan itu sudah merokok. Tapi kalau merokok, sampai kemarin aku sopir, belum keluar rumah. Memang niat dan puasanya itu setahunan kalau dia tidak mengganti satu hari yang ditinggalkan, dia tidak akan pernah sanggup untuk menggantikan. Kenapa? Saking hebat dan berkahnya bulan suci Ramadan ini. Semua nabi-nabi yang lain minta diturunkan Ramadan untuk mereka, tapi Allah tidak turunkan. Terutama Lailatul Qadar tidak diturunkan kepada umat yang lain, hanya untuk umat Nabi Muhammad. Tapi sayang, umat Nabi Muhammad sering menyia-nyiakan keutamaan yang dan kemuliaan yang Allah beri untuk mereka. Nah, ini yang pertama, iman dibagusi apa? Taubat. Banyak-banyak bertobat kita kepada Allah. Wa tubu ilallahi taubatan nasuha, terutama dosa-dosa besar. Ada berapa dosa besar? Di dalam kitab Kabair ada 75 dosa-dosa besar. Yang paling tinggi apa? Syirik kepada Allah, mempersekutukan Allah. Dan dosa-dosa yang lainnya, membunuh, memfitnah, sumpah palsu, ghibah termasuk di dalamnya, riya termasuk di dalamnya.
mendatangi tukang sihir, dukun termasuk di dalamnya. Jadi dijauhi dosa-dosa besar itu. Taubat dari dosa besar bagaimana Pak Ustaz? Satu, hentikan perbuatan dosa. Kedua, menyesal. Ketiga, jangan ulangi lagi perbuatan dosa tersebut. Ada satu lagi, keempat, berhubungan dengan manusia, pulangkan hak orang. Kalau kita mencuri harganya, pulangkan. Kalau kita menipunya, pulangkan. Nah itu membangun iman. Satu, bertobat kepada Allah. Yang kedua, minta ampun, minta maaf, minta halal, minta redha kepada kedua orang tua. Ini dosa kita ini banyak kadang-kadang kepada orang tua tanpa kita sadari. Enak aja seorang anak menyahuti orang tuanya, menjawab orang tuanya. Hati-hati, ridha Allah ridha walidain, wasukhtullah bisukhtil walidain. Ridha Allah tergantung ridha kedua orang tua, murka Allah tergantung murka kedua orang tua. Artinya apa? Siapa-siapa yang ingin melihat apakah Allah redha kepadanya atau murka, lihatlah. Kalau mereka masih punya kedua orang tua, lihatlah di wajah mereka. Adakah keridhaan di wajah kedua orang tua? Bila ada keridhaan di wajah kedua orang tua, artinya Allah sedang redha kepada anak itu. Tapi ketika orang tua murka kepadanya, itu tanda alamat Allah murka kepadanya. Fala takun lahu ma'rufin, jangan sekali-kali berbicarakan kepada kedua orang tua mama ini. Enggak keren pemikirannya, kampungan. Mama ini tidak tahu apa-apa. Mama ini tidak bisa apa-apa. Iya, mama ini tidak bisa apa-apa, mama tidak tahu apa-apa. Tapi ingat, mama lah yang membesarkan engkau sehingga engkau menjadi orang yang tahu apa-apa dan bisa apa-apa, sehingga engkau menjadi orang yang cerdas dan hebat di dalam hidupmu. Kalau bukan mamamu yang mengurusmu, bapakmu yang mengurusmu, kau bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tapi kadang-kadang anak kalau sudah hebat, merasa hebat seorangnya. Bukan jerih payah orang tua. Seluruh bintang permata dikumpulkan di atas permukaan bumi, lalu diberikan kepada kedua orang tua untuk membalas jasa kedua orang tua, tak akan sanggup untuk membalas jasa kedua orang tua tersebut. Kecuali orang tuanya muda lalu dimerdekakannya. Cuma ada muda sekarang teman-teman. Dan cuma anak-anak dengan sekarang lain kemudian tahu. Anak dengan sekarang, kemudian kan tidak pernah berlaku seperti ini. Anak dengan sekarang ini kurang menghargai orang tua. Bila dia tidak senang langsung cash menunjukkan dengan orang tua sikap dan wajah tidak senang. Makanya orang tua sekarang ini banyak yang sabar-sabar. Saking sabarnya orang tua zaman sekarang, minyak naik santai, solar naik santai, bensin naik santai. Saking sabarnya orang tua sekarang. Ini yang kedua. Jadi taubat itu satu taubat, yang kedua minta ampun kepada berusik hubungan dengan manusia. Pertama orang tua, kemudian yang selanjutnya siapa, suami ataupun istri. Ibu-ibu saya ingatkan kedudukan suami setelah dia berumah tangga dan berkeluarga, kedudukannya sama seperti orang tua. Bila dia tidak melihat Allah itu redha kepada dia atau tidak, lihat di wajah suami. Gus, nama suami dari seperti ini. Ustaz sebenarnya Ustaz suami itu Ustaz. Malas Ustaz dengan suami itu. Pokoknya kalau punya macam-macam jawab ini Ustaz. Jangan dia jawab ini. Dia jawab macam-macam suami ini. Lihat dia. Kemudian sudah saling rukyah suami itu. Kalau saya oke itu cuma yang dia ngomong rukyah, kemudian baca Al-Fatihah. Al-Fatihah satu kali, baca selawat 3 kali, mu'awizat, Allahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Lalu tiupkan di baju dan makanan itu. Among salib yang banyak, tiup di kencang gitu. Pas makan nasi minum suami itu.
Keselananya yang berubah pada berubahnya, namun kalau berubah memang sudah nantinya itu keras kayak batu itu. Batu Pak, sekeras-keras batu itu di dalam ayat Al-Quran, sekeras-keras batu itu ada batu yang berbelah lalu keluar air daripadanya. Ada batu yang bisa mengeluarkan air itu sekeras-kerasnya batu masih bisa. Artinya apa? Sekeras-kerasnya hati manusia masih ada kesempatan kalau Allah tak memberikan hidayah dan petunjuk kepadanya. Kalau begitu bagaimana minta kepada Allah? Punya anak begitu juga, punya bini begitu juga. Anunya saling meletakkan yang rupiah juga. Bila yang kulit yang baca selawat yang baca Fatihah dalam hati baca selawat begitunya putih tiup ya. Tapi jangan kencang-kencang komuninya pernah pegang. Nah itu seperti itu di dalam hidup. Bagus hubungan afdhalu minallah, afdhalu minan nas. Orang tua, suami, istri, orang lain bagus di dalam hidup. Orang yang paling baik adalah orang yang paling baik akhlaknya dan paling baik dengan orang lain di dalam hidupnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di perkara iman dibagusi karena yang dipanggil untuk berpuasa ini adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Setelah kita bagusi afdhalu minallah, afdhalu minan nas, kita bertaubat, kita minta maaf, lalu apa yang kita kerjakan untuk membaguskan iman kita? Banyak-banyak beramal soleh, terutama di bulan suci Ramadan. Apa amal soleh? Yang fardu ada amal sunnahnya, maka banyaklah sholat sunnah, banyaklah kita untuk melakukan amal-amal sunnah. Zakat ada amal sunnahnya, infak dan sedekah. Haji kebetulan punya duit, ada amal sunnahnya. Apa? Umroh. Bila pian ada duit, umroh pian ke Mekah, umroh pian ke Madinah, lakukan ibadah umroh. Bila ada duit, amunkan ada duit, sabar aja. Di masjid Baitur Rahim banyak masuk. Tikam banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak mengiring, banyak-banyak berzikir, bertasbih, bertakbir, yang naik kendaraan Bismillahirrahmanirrahim. Di setiap kendaraan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bulan suci Ramadan kalau puasa yang ingin bagus bagaimana? Jaga hati dan panca indera, mata dijaga, lewat naik motor bila ada sesuatu yang bagus yang baik lalu terlalu diperhatikan. Paham tak ya? Bila ada bini-bini bungas putih celana puntung pulang, dia ingat-ingat dan puasa dan melotot-melotot biji mata. Kalau melotot Pak Ustaz bagaimana? Gatal pahala puasa. An-nadhru bisyahwat, melihat sesuatu dengan syahwat membatalkan pahala puasa. Kalau begitu bagaimana Pak Ustaz? Lihat pakai mata jangan pakai syahwat. Kayak apa maksudnya Pak Ustaz melihat pakai mata dan pakai syahwat? Kalau melihat pakai mata sekilas, lewat bini-bini selesai, itu lihat pakai mata. Kalau pakai syahwat kan dengan seksama dan dalam tempo yang sepanjang-panjangnya dari kutub utara sampai kutub selatan. Dan iya juga, oh sedikit bini-bini tahu nih lambat lagi. Cuma kalau wanita di rumah dan masuk di rumah itu, tapi maknanya sudah melihat barang begituan. Nah itu membatalkan pahala puasa. Hati-hati. Banyak orang berpuasa ada kalau apa? Kenapa sebabnya itu tadi ada bini-bini, apalagi dulu di depan masjid pulang, itu lagi pulang, depan jalan pulang. Maka perempuan-perempuan sekarang ini pakai celana untuk sembarangan. Kalau nenek-nenek segala apa, yudi dan juga nenek situ aman aja, tapi ini cuma kalau 20-30 itu yang tidak tahan, butuhlah pakaian. Halo, jadi yang sekitar itu lah yang begini-begini kira-kira. Yang sekitar itu lah kira-kira. Insya Allah Ustaz kami tidak salah lagi Ustaz. Apa yang terbenafsu Ustaz lebih nafsu, apa yang terbenafsu. Makanya begitu melihat orang begitu, alihkan pandangan. Terus setelah diperhatikan,
membatalkan pahala puasa dengan kita ikut puasa, dijaga. Puasa itu artinya apa? Soma ya sum itu artinya menahan apa yang ditahan, panca indera dan hati dari berbuat dosa dan maksiat. Apa artinya kita puasa kalau kita tidak bisa menahan mata, tidak bisa menahan mulut, tidak bisa menahan telinga, duduk di samping orang yang ngobrol urusannya tidak jelas, air kurang diampun, salah kurang diampun, gibah sana sini, gibah sana sini, duduk. Ustaz kami tidak ngomong apa-apa, terus kami dengar dan Ustaz duduk di situ cuma dengar, ya sama yang bicara yang dengar sama dosanya. Yang diangkat tempat rumah untuk mereka bicara sama dosanya. Yang beli minuman, yang membuat minuman, yang membawa minuman, yang minum sama dosanya. Makanya berhati-hati kita. Puasa itu tujuh-tujuh yang jaga mata, jaga telinga, macam mulut dijaga. Jangan berdusta. Maka jaga qaul zur wal amal bi wal jahli. Alaysa lillahi hajatun fi an yamqa ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, bohong, malaikat OTW. OTW apa? Bangun ini dulu. Selimutnya itu diangkat OTW biarnya. Di mana rumah dah sudah makan itu rumah apa? Di mana sudah jembatan? Dikira jembatan Lambung Mangkurat. Sekali kita jembatan Tegawa Seberang sana. Nah ini dusta. Kita ini kadang-kadang gampang dusta. Tanya begini, gimana rapat apa ini? Ngobrol dengan temannya di sungai situ. Nah, ini jangan biasakan dusta. Orang yang biasa berdusta apa? Itu dekat dengan neraka. Innal kadhiba yahdi ila fujur. Dusta mengarahkan seseorang kepada dosa dan maksiat. Wa innal fujura, dan fujur itu yahdi ila nar, mengantarkan dia ke dalam neraka jahanam. Orang yang berdusta sama dengan membiarkan anak itu menjadi penghuni neraka jahanam. Kenapa? Sebab dusta lebih dekat kepada neraka. Rasulullah al-Kadhib, bapak moyangnya dosa itu dusta. Kenapa sebabnya? Orang kalau sudah berdusta, semua dosa dilakukannya. Kenapa dia menjadi koruptor? Dusta. Kenapa dia menjadi penzina? Dusta. Kenapa dia menjadi penjudi? Dusta. Peminum? Dusta. Semua dusta. Pokok pangkal dosa dan maksiat adalah dusta. Bila anak sudah terkena dengan penyakit dusta, itu sulit untuk menghilangkan. Maka jujurlah. Kenapa jujur? Sebab jujur as-sidqu yahdi ilal birri. Kejujuran mengantarkan seseorang kepada kebaikan. Innal birra, dan kebaikan itu yahdi ilal jannati, mengantarkan dia kepada surga. Jadi orang jujur dekat dengan surga, orang dusta dekat dengan neraka. Jadi biasakan puasa ini bagus. Kalau sudah bagus, maka dijadikan la'an tahun tak tahun. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Apa kriteria orang bertakwa tersebut? Yang pertama, orang takwa punya sifat. Apa sifatnya? Yang pertama, mu'ahadah, dia selalu ingat dengan perjanjian. Untuk apa dia diciptakan? Untuk apa kita diciptakan oleh Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak pernah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tujuan Allah mengeluarkan kita di dalam kehidupan adalah untuk beribadah, bukan untuk mengumpulkan harta, tongkat, jabatan, tanah, anak, keturunan, bukan. Kalaupun ada itu semuanya, bawa kepada Allah. Harta, tongkat, jabatan, anak, keturunan, bawa untuk menuju kepada Allah. Ini sifat orang yang bertakwa. Dia ingat dengan perjanjian. 5 hari, 1 hari 1 malam. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita berjanji dengan Allah, bersumpah di hadapan Allah, wahai Allah, sholatku, ibadahku, hidup dan matiku itu adalah untuk Engkau. Yang bersumpah 5 kali 1 hari 1 malam. Terus biar ingat-ingat dan ucapkan agar biar ingat. Sholatku, ibadah, hidupku, matiku untuk Allah. Artinya apa? Sholatku, kita sholat untuk Allah. Kita sholat ini untuk Allah. Makanya puasa ini syarat diampunkan dosa. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadan imanan
wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa dengan benar, menghidupkan malam terawih dan lain amal ibadahnya dengan benar di bulan suci Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosanya yang telah lalu. Syaratnya dua, satu imanan wa ihtisaban. Artinya apa? Semua amal ibadah kali ini mendapatkan pahala di sisi Allah. Kuncinya dua, satu iman dan ihtisaban. Apa itu iman dan ihtisaban? Kata Imam Nawawi, imanan tasdiqan bi annahu haqqun muqtasidun fadilatuhu. Dia harus yakin bahwa ini adalah perintah Allah. Itu namanya imanan. Dia yakin sholat perintah Allah, dia yakin puasa perintah Allah, zakat perintah Allah, haji perintah Allah. Dia harus yakin di dalam hatinya bahwa ini adalah perintah Allah. Jangan banyak bertanya, disuruh bagi warisan sesuai dengan perintah Allah, bagi. Jangan banyak bertanya, orang sekarang banyak bertanya, apa dia bilang? Itu pembagiannya warisan itu pada adil atau sah. Kenapa pada adil? Lirijali misluhatil unsayain, bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Jangan sekarang Ustaz emansipasi. Ini orang tidak mengerti perintah Allah. Kenapa Allah katakan lirijali misluhatil unsayain, bagi laki-laki 2 kali bagian perempuan? Artinya apa? Seorang laki-laki harus bertanggung jawab terhadap perempuan, melindungi perempuan. Dia yang merawat, dia yang memberikan kehidupan kepada istri-istrinya dan anak-anaknya. Kenapa kok usah istri-istrinya? Tidak. Kalau ini sanggup, tambahin. Kalau sanggup, Pak Ustaz, aku sanggup punya duit. Cuma kalau aku tidak sanggup membela diriku, berarti dia tidak sanggup. Aku tidak sanggup nonton sama bini, aku tidak sanggup. Kenapa tidak sanggup? Bini Pak Ustaz belum ada menikah, 3 orang sudah ditukarnya, sudah sanggup Ustaz. Berarti dia belum mampu. Di dalam hidup seperti itu. Jadi orang yang bertakwa itu dia selalu ingat muahadah, ingat dengan perjanjian. Kita punya anak, kita punya harta, pangkat, jabatan itu untuk Allah, memang punya Allah SWT. Apa yang memiliki kita? Tenaga, jangan harta, pangkat, jabatan. Jiwa kita tidak sanggup menguasainya. Makanya kalimat terakhir apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahai Allah, ini semua milik Engkau dan kembali kepada Engkau. Kapan? Waktu meninggal. Bagus ya Pak Ustaz? Telat. Terlambat itu. Mestinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita kembali dengan doa, ada kita janji kita kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini dipakai kalimat inna lillahi sebelum 3. Apa artinya? Waktu masih hidup wahai Allah, ini harta milik Engkau, pangkatku, jabatanku, anak keturunanku, bahkan diriku sendiri adalah milik Engkau. Kapanpun Engkau mengambilnya, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa. Karena memang milik Allah, bukan milik kita. Tinggal 7 menit lagi. Ini yang pertama, iman. Yang kedua apa? Ihtisaban. Ihtisaban apa? Dia menginginkan dengan amal ibadah ini yang diinginkan apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dia mengharapkan pandangan dan sanjungan manusia ataupun yang lainnya. Mimma yukhaliful ikhlas, apa-apa yang menyalahi keikhlasan kita. Dia melakukan ini apa? Ikhlas. Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak pernah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tapi ada aturan di dalam beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kalian tidak diperintahkan menjalankan ibadah ketaatan kepada Allah melainkan ikhlas. Ikhlas itu apa? Tidak boleh ada tercampur sedikit pun. Satu sisi kita ibadah untuk Allah, sisi lain dia orang melihat kita. Syirik kecil. Inilah penyakit yang paling ditakuti oleh baginda Rasul. Apa itu? Syirkul asghar, syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Dia termasuk sum'ah di dalamnya, termasuk ujub di dalamnya, termasuk takabur di dalamnya.
dalamnya, termasuk sombong di dalamnya. Namun sombong sudah berani. Kalau sudah sombong itu kada masuk surga. Kenapa kada masuk surga? Yang di dalam surga negara sombong diusir, dan orang yang masuk surga bawa sombong, yang di dalam surga dia diusir. Siapa yang diusir dari dalam surga? Iblis. Kenapa iblis diusir? Sombong. Mana dalilnya? Allah wastabara wa kana minal kafirin. Iblis itu disuruh sujud kada mau sujud. Kenapa dia tidak mau sujud? Apa wastabara? Dia enggak ada menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin. Dia termasuk orang yang kafir, ingkar kepada Allah. Orang kalau sudah sombong susah diberikan hidayah. Batalul haq wa ra'dun nas. Dia tolak kebenaran, dia anggap remeh orang lain. Ini orang yang kalau sudah punya sifat sombong. Wah, ini ngomong dari mana ikan? Akulah tahu lah ikan. Kamu tak dulu di majelis tauhid. Kasih tahu kamu ini. Kenapa sebabnya sombong? Kalau sudah sombong, batalul haq wa ra'dun nas. Dia tolak kebenaran. Dia dianggap remeh orang lain. Ikan kita apa? Ikan baru kulitnya aja, hapus isi-isinya. Isi apa lah? Isi mentega, isi apa? Tahu juga. Nah itu di dalam hidup. Tidak boleh kita menyombongkan ini. Sifat orang beriman salah satu di antaranya apa? Rendah diri, tawadhu. Karena begitu Rasul Quran sangat tawadhu. Nah itu seperti itu. Jadi syarat kita diterima puasa kita iman waktu sabat. Maka harus bagus iman kita. Membagus iman tadi, banyak kita bertobat kepada Allah, alhamdulillah, bagusi, alhamdulillah, bagusnya. Dan puasalah kita dengan baik, puasa tauhid dan baik. Yang pertama orang bertakwa punya sifat muamalah. Yang kedua apa? Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Ada rakib dan rakibnya mencatat setiap keluar kalimat ditulis. Kalau baik, baik ditulis. Kalau buruk, buruk ditulis. Menghujat orang, menghina orang ditulis. Menghujat, menghina. Kalau begitu bagaimana Pak Ustaz? Jangan pernah keluar daripada lisan kita kecuali perkataan yang bermanfaat dan bernilai di sisi Allah. Baik untuk diri kita selaku manusia atau orang lain di dalam kehidupan, apalagi di sisi Allah. Harus keluar kalimat yang baik. Lisan aqil fi qalbihi, lisan orang berakal di dalam hatinya. Apa maksudnya? Belum keluar akal, belum keluar kalimat itu sudah dipertimbangkan di dalam hatinya. Kalau baik dia keluarkan, kalau buruk dia tidak akan mengeluarkannya. Yang kedua, muraqabah. Yang ketiga apa? Mujahadah, sungguh-sungguh. Apa maksudnya sungguh-sungguh? Jangan biarkan lewat Ramadan di dalam hidup kita itu dalam keadaan tidak makan malam. Sungguh-sungguh, tahajud sungguh-sungguh, duha sungguh-sungguh, berinfak bersedekah sungguh-sungguh. Lewat celengan, jangan celengan aja Pak. Itu lewat celengan bawalah duit setiap biar surat buat duit, biar 1.000 kah, 2.000 kah, buat duit. Masukkan. Apalagi pagi hari setiap matahari terbit, 2 malaikat turun untuk apa? Menggunakan manusia. Satu doa malaikat Allahumma a'tihum fidan khilafat. Wahai Allah, beri ganti orang yang berinfak ini dengan ganti yang lebih baik. Doa malaikat yang kedua Allahumma a'tihum sikat khilafat. Wahai Allah, hancurkan binasakan harta orang ini tidak pernah berinfak ini. Setiap hari matahari terbit, dia harus masukkan duit, masuk ke dalam masjid. 1.000 kah, 2.000 kah, untuk apa? Wahai Allah, agar malaikat yang pertama mendoakan. Walaupun dia memberikan belanja lalu ini untuk masuk sedekah, memberikan duit taksi untuk anak sekolah untuk masuk sedekah, saban hari harus ada yang keluar, mengajak orang yang baik sedekah, bilik tasbih tahmid itu termasuk sedekah. Cuma kalau bisa dengan duit jangan pakai bilik. Nah itu ini, kenapa? Sebab bilik untuk dia, duit bisa dipakai untuk orang lain untuk melakukan kebaikan di dalam hidup. Kemudian yang keempat apa lagi? Muraqabah. Sebelum muraqabah, muhasabah. Yang keempat apa itu muhasabah? Itu hasib. Anfusakum qabla itu hasib. Hitung diri kalian, hasib anfusakum qabla itu hasib. Sebelum dihisab nanti hari kiamat, hitung sudah. Supaya apa? Orang yang banyak menghitung di atas dunia akan mudah dia berhitungan di akhirat. Kemudian yang terakhir baru mu'aqabah. Apa itu mu'aqabah? Hukum, mengikat. Hukum diri kita kalau bersalah. Hari ini kita lupa tahajud, hukum besok.
biasanya 8 rakaat, 16 rakaat. Kita hari ini setiap hari satu ayat, satu ayat, kita lupa membaca ayat, besok tambah jadi 5 ayat sampai 10 ayat. Kenapa? Kita sedang menghukum diri kita. Kenapa? Karena kita lalai pada hari ini untuk beribadah. Pak, Imam Syafi'i, sekelas Imam Syafi'i, begitu hebatnya beliau, begitu cerdasnya. 7 tahun sudah hafal 30 juz ayat Al-Quran, hafal kitab gurunya Muwatta. Tapi apa yang terjadi? Dia datang kepada gurunya. Syaqawun ila Waqi', dia datang kepada Waqi' gurunya. Untuk apa? Untuk melaporkan tentang kesulitan beliau di dalam menghafal pelajaran. An-Syu'abi wa arsyadani ila tarkil ma'asyi, kata gurunya Waqi', wahai Imam Syafi'i, kalau engkau ingin bagus otakmu, cerdas otakmu, bagus hafalanmu, bagus hidupmu dunia dan akhirat, tinggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Apakah Imam Syafi'i pernah bertaruhin? Apakah pernah Imam Syafi'i pernah menyakiti orang? Enggak. Bagi Imam Syafi'i, hari ini dia berdiri 100 kali, lalu dia meninggalkan menjadi 99, itu sudah dianggap maksiat oleh beliau. Kita standarnya beda memang. Kita berbuat maksiat kapan? Kalau kita kepala orang. Imam Syafi'i tidak. Dia dianggap ketika dia kurang hari ini untuk beribadah kepada Allah, bagi Imam Syafi'i itu sudah dianggap dia bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Hari ini berdiri 1000 kali, kenapa hari ini cuma 900? Itu sudah dianggap, kata Imam Syafi'i, kata gurunya Waqi', tinggalkan maksiat. Kenapa sebabnya? Karena memang nur, sebab ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yudalil anas, cahaya Tuhan tidak akan pernah masuk ke dalam hati yang bermaksiat. Kalau sudah berhubungan dengan cahaya, Allah itu siapa? Nur, ada nur, cahaya di atas cahaya. Allah tidak akan datang kepada orang yang hatinya bermaksiat. Maka di dalam hidup baguslah kita beribadah kepada Allah. Itu 5 perkara. Pas sudah waktunya 21. 16:21 itu sholat Isra' kita. Ini saja yang bisa disampaikan pada kami pertemuan ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang bertakwa. Ada satu sifat yang pertama, ingat perjanjian kita kepada Allah. Yang kedua, selalu merasa diawasi oleh Allah. Yang ketiga, sungguh-sungguh di dalam beribadah. Yang keempat, senantiasa kita introspeksi. Dan yang kelima, hukumlah diri kita bila kita bersalah di dalam hidup. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Ya Rabbana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.